Tuhan, saudara-saudara. Saat ini akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat, kekuatan, kesehatan yang Tuhan beri sampai saat sekarang ini kepada kami semua. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi kami semua, mampukan kami mengerti, memahami, melakukan firman-Mu dengan setia dan benar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara-saudara. Saat ini saya akan membawakan renungan tentang 3 pilar Kristen. Mari kita buka dalam Matius 6 ayat 33. Dalam Injil Matius 6 ayat 33, saya baca Injil Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, saudara-saudara, dalam ayat ini jelas Alkitab katakan bahwa kita harus mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Jadi dalam ayat ini ada 2 kebutuhan. Yang pertama, di situ bicara tentang kebutuhan rohani, kerajaan Allah, dan yang kedua adalah kebutuhan jasmani. Semua akan ditambahkan kepada kita, saudara-saudara. Nah, apa yang dimaksudkan dengan mencari kerajaan Allah di sini, saudara-saudara? Nah, tadi saya sudah katakan bahwa renungan saat ini adalah tentang 3 pilar Kristen. Nah, jelas Tuhan mau kita mencari lebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, apa hubungannya dengan 3 pilar Kristen, saudara-saudara? Nah, tadi jelas dikatakan bahwa cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Maka kita harus mengetahui apa sih yang dimaksudkan dengan kerajaan Allah ini, saudara-saudara. Mari kita lihat dalam Roma 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, jadi jelas saudara-saudara, kerajaan Allah itu yang Tuhan suruh cari, saudara-saudara, itu adalah bicara tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, dengan lain kata, yang Tuhan inginkan ada dalam kehidupan kita adalah 3 hal ini, saudara-saudara: kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, itu yang Tuhan suruh cari lebih dahulu tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, pertanyaannya, apa sih yang dimaksudkan dengan kebenaran di sini, saudara-saudara? Apa yang dimaksudkan dengan damai sejahtera, atau apa yang dimaksudkan dengan sukacita oleh Roh Kudus? Mari kita lihat satu persatu, saudara-saudara. Ini adalah 3 pilar Kristen. Yang pertama, atau pilar yang pertama adalah kebenaran. Dalam Yohanes 14 ayat 6, Injil Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, jadi saudara-saudara, jelas sekali kebenaran di sini adalah bicara tentang Yesus sendiri, saudara-saudara, yang adalah jalan kebenaran. Bahkan Yesus katakan bahwa tidak ada orang yang dapat sampai kepada Bapa, tidak ada orang yang dapat sampai di sorga, saudara-saudara, kalau tidak percaya akan nama Yesus Kristus, saudara-saudara. Nah, jadi yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita mencari kerajaan Allah itu. Nah, apa
kerajaan Allah itu? Nah, kerajaan Allah itu bicara tentang kebenaran, saudara-saudara. Pilar yang pertama. Nah, kebenaran di sini tidak lain adalah kebenaran yang adalah Yesus sendiri. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup, saudara-saudara. Orang kalau mau sampai di sorga harus percaya akan Yesus Kristus, saudara-saudara. Nah, dalam Roma 8 ayat 10, Roma 8 ayat 10, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Nah, jadi saudara-saudara, kalau kita pegang Yesus yang adalah kebenaran kita, walaupun pada akhirnya memang kita harus mati secara jasmani, tapi karena kita pegang Yesus yang adalah kebenaran, maka kita dihidupkan kembali, saudara-saudara. Karena ada Yesus ada dalam hidup kita. Kita terus pegang Yesus sampai akhir hidup kita, saudara-saudara. Jadi pilar Kristen yang pertama tentang mencari kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan, yaitu kebenaran, saudara-saudara. Jadi yang pertama di sini, kalau kita ingin mencari kerajaan Allah itu, kita harus memiliki Yesus di dalam segala aspek kehidupan kita, saudara-saudara, yang adalah kebenaran dan jalan hidup, saudara-saudara. Nah, pilar Kristen yang kedua adalah tentang damai sejahtera. Nah, apa yang dimaksudkan dengan damai sejahtera di sini, saudara-saudara? Kita lihat dalam Roma 5 ayat 1. Roma 5 ayat 1. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, jadi saudara-saudara, saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka seharusnya kita hidup damai sejahtera dengan Allah oleh karena kita iman percaya kita pada Yesus itu, saudara-saudara. Jadi damai sejahtera di sini adalah di mana saat kita percaya akan kebenaran Yesus, maka kita harus hidup dalam damai sejahtera oleh karena Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara. Nah, jadi dengan lain kata, kehidupan kita harus selaras dengan apa yang firman Allah katakan, apa yang Yesus perbuat saat dia ada di dunia ini, saudara-saudara. Yesus membawa damai selama dia ada di dunia. Karena itu saat kita percaya akan kebenaran Yesus Kristus, maka otomatis harus ada damai sejahtera seperti yang Yesus lakukan, saudara-saudara. Nah, kalau dalam Roma 8 ayat 6, Roma 8 ayat 6, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Nah, saudara-saudara, jadi damai sejahtera itu tanpa kita sadari itu membawa kita kepada kehidupan yang Tuhan inginkan, saudara-saudara. Ini adalah satu keinginan untuk kita benar-benar hidup dalam damai sejahtera. Saat kita percaya Yesus yang adalah kebenaran, otomatis kita harus hidup dalam damai sejahtera seperti yang Yesus lakukan, saudara-saudara. Nah, jadi pilar Kristen yang kedua adalah damai sejahtera. Yang pertama tadi kebenaran, yang kedua damai sejahtera, dan yang ketiga sukacita oleh Roh Kudus. Dalam 1 Tesalonika 1 ayat 6b, Satu Tesalonika 1 ayat 6b, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Allah. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, jadi saudara-saudara, sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus ini akan membuat kita mampu untuk bertahan dalam persoalan seberat apapun itu, saudara-saudara. Jelas Alkitab katakan apa? Walaupun dalam penindasan yang berat, kita dapat menerima firman Allah itu karena ada sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, saudara-saudara.
saat kita bertobat, kita percaya, kita dibaptis, dan kita menerima karunia Roh Kudus, yaitu dibaptis dengan kuasa Roh Kudus, saudara-saudara. Tidak hanya kita dibaptis dengan kuasa Roh Kudus, tapi Yesus menyucikan kita, saudara-saudara. Yesus membuat kita mampu untuk kita bisa merasakan damai sejahtera itu yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, kalau ada damai sejahtera atau sukacita oleh Roh Kudus itu ada dalam hidup kita, maka penindasan seberat apapun itu kita bisa menerima firman Allah itu, saudara-saudara. Inilah pentingnya kita ada sukacita yang dikerjakan Roh Kudus. Penindasan seberat apapun itu kita bisa menerimanya karena ada sukacita yang dikerjakan Roh Kudus, saudara-saudara. Nah, dalam Roma 12 ayat 12, Roma 12 ayat 12, bersukacita dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nah, jadi saudara-saudara, saat ada penindasan, saat ada tantangan, kita harus bersukacita dalam pengharapan. Mengapa, saudara-saudara? Saat kita bersukacita, bukan berarti kita bersukacita karena kita mendapat berkat, tapi ada harapan di dalam sukacita itu. Nah, harapannya apa? Saat kita bersukacita, maka apa? Membuat hidup kita semakin kuat dalam Tuhan, karena ada harapan di situ, saudara-saudara. Kita tidak bersukacita seperti dunia bersukacita. Kita bersukacita karena kita berharap kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena kita berharap bahwa walaupun ada persoalan, tapi Tuhan memberikan pengharapan lewat pertolongan Tuhan yang tetap indah pada waktunya, tetap tepat pada waktunya, saudara-saudara. Karena itu saat ini, saat saudara mendengar siaran ini, percayalah bahwa saat kita mengiring Tuhan, melayani Tuhan sebagai orang Kristen, saudara-saudara, tentunya banyak tantangan. Tapi saya percaya kalau kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Nah, kerajaan Allah sudah bicara tentang apa? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Inilah 3 pilar kita, saudara-saudara. 3 pilar Kristen, pengikut Kristus Yesus yang harus ada dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, saudara-saudara? Kita harus apa? Hidup dalam kebenaran seperti Yesus hidup, saudara-saudara. Jangan lepaskan Yesus yang adalah kebenaran itu untuk membuat kita sampai di sorga yang kekal. Dan yang kedua apa? Damai sejahtera. Kita harus hidup sama seperti Yesus hidup, membawa damai bagi semua orang, saudara-saudara. Dan yang terakhir, pilar Kristen yang terakhir adalah sukacita yang dikerjakan Roh Kudus. Nah, sukacita yang dikerjakan Roh Kudus ini membuat kita mampu bertahan dalam penindasan yang seberat apapun itu. Bahkan sukacita yang dikerjakan Roh Kudus ini membuat kita mampu untuk menerima firman Allah, dan pastinya kita akan dikuatkan, saudara-saudara. Oleh karena itu, kalau kita ingin mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka kita harus apa? Ada kebenaran, yaitu Yesus Kristus. Ada damai sejahtera seperti Yesus memberikan damai sejahtera, dan ada sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, saudara-saudara. Kisah 1 ayat 8 berkata, kalau Roh Kudus itu ada, maka Dia akan berikan kita kuasa untuk membuat kita mampu melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Sehingga pada akhirnya, saudara-saudara, kalau kita mengakhiri hidup ini, surga kekal akan menjadi bagian kita, saudara-saudara. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, meteraikan bagi kami semua, agar apapun persoalan hidup kami mampu untuk keluar sebagai orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Hamba berdoa Tuhan buat semua orang yang mendengar acara ini, Tuhan menolong mereka, memberkati, menyelamatkan mereka dalam setiap persoalan. Tuhan berikan kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.